Sebelumnya udah pernah kuliah di salah satu kampus swasta di Mataram, tapi masih meragukan diri kalau kuliah kan nanti wisuda jadi apa, mending masuk LPK lah biar Oh lebih gitu. jelas. Dan yang belum atau yang mau masuk ke LPK ini saya sarankan lebih cepat lah masuknya. Oke, lebih cepat ya. Soalnya seru guys, tutor-tutornya asik-asik semua. Oke. Cepat paham kok kita. Nyari kerja di sini kan susah. Betul ya. Terus yang kedua pas LPK-nya sudah ada, pengangguran di wilayah Selebung ini mulai berkurang lah. Udah ada yang masuk kerja ke luar negeri gitu. Jangan menyepelekan orang yang di LPK. Kenapa itu? Ya soalnya kan ada nanti kesenjangan kan. kesenjangan. Ada yang kuliah, ada yang di LPK. Yang lebih diperhatiin tuh anak-anak kuliah. Padahal kita semua itu sama-sama belajar kan. Malah lebih enak belajar di LPK walaupun singkat tapi pelajarannya itu sangat cepat masuk ke kepala dan nggak kayak kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Ngupi, ngobrol penuh inspirasi bareng Tunah Kanak. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu dari siswa lagi nih. Kemarin siswa, sekarang juga siswa. Ya karena siswa kami itu unik-unik ya. Oke, mau tahu cerita dari siswa kami yang satu ini? Yuk langsung aja kita sapa. Halo, Halo, selamat pagi. pagi yuk. Oke, apa kabar nih? Oh, baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Oh, ya. Ya, biar teman-teman yang nonton nih tahu. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Rohmatul Akbar. Biasa dipanggil Azmi. Saya dari Selebung, dekat dengan LPK sih Oke. tentunya. Oh, orang Selebung berarti orang sini ya? Ya, Berapa? akamsi. Akamsi, anak kampung sini ternyata guys. Oke. Manggilnya apa nih? Azmi atau apa? Azmi aja, Bu. Azmi. Ya, biar lebih akrab. Biar lebih akrab ya. Oke, Azmi kita santai aja ya. Oke, Karena Azmi adalah anak kampung sini guys, berarti rumahnya juga nggak jauh ya berarti dari LPK. Sekitar berapa meter nih? Sekitar 300 meter lah. 300 meter? Ya. Dekat banget berarti ya? Dekat. Kalau ke sini jalan kaki atau gimana nih Azmi? Pakai sepeda. Pakai sepeda, wow luar biasa. Biar lebih sehat. Biar lebih sehat ya, sekalian olahraga gitu, pakai sepeda ke sini. Kenapa? Pakai motor pernah juga? Pernah. Ya. Tapi lebih enak pakai sepeda kayaknya ya. Ya, enakan pakai sepeda. Kalau pakai motor, boros bensin. Oh, boros bensin, sekalian menghemat gitu Ya. ya. Oke. Nah, Azmi, tahu LPK ini dari siapa dulu? Udah tahu dari dulu sih, pas baru dibangun tuh. Oke. Yang lebih spesifikasinya dikasih tahu sama Pak Tony sebagai tutor bahasa Inggris yang di sini tuh. Oke. Jadi tahu infonya dari Pak Tony. Ya, Selain ngelihat langsung proses pembangunan LPK, taunya dari Pak Tony gitu ya. tahunya dari sana. Oke. Nah, kalau boleh tahu Azmi umurnya berapa sekarang? Sekarang 21 tahun. 21 tahun. Azmi pernah kuliah atau gimana nih? Ini sembari nunggu libur kuliah atau gimana nih ikut pelatihan? Sebelumnya udah pernah kuliah di salah satu kampus swasta di Mataram, tapi masih meragukan diri kalau kuliah kan nanti wisuda jadi apa, mending masuk LPK lah biar lebih jelas. Oh, luar biasa juga ya. Kenapa nih? Kenapa kok ada keraguan dalam dirinya? Banyak ngulang soalnya. ini penyakit mahasiswa kayaknya Ya, ya. banyak ngulang. Aduh, Sama UKT-nya juga lumayan lah. karena per semester. UKT. Ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang kuliah nih Azmi, karena saya penasaran sama yang tadi. Saya mau nanya dulu nih, kenapa Azmi ingin gitu ikut pelatihan di sini? Ya buat cari pengalaman sih. Terus buat nanti ke depannya bisa ngambil barista kan. Saya ambil barista di sini. Terus biar ke depannya adalah peluang kerja, kita cari kerja di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Oke, sudah berapa lama nih pelatihan di sini? Baru 1 minggu udah jadinya. 1 minggu, Iya. berarti masih baru banget ya? Baru Baru banget. Selama 1 minggu nih, apa aja ilmu yang sudah Azmi dapetin? Wih, Gitu? banyak. Banyak. Ya, apa banyak aja nih? dari belajar latte art, terus cara menyampur kopi gitu banyak. Oke. Yang pertama kali diajarin apa?
cara membuat kopi V60 sih. V60. Iya. Sebelumnya Azmi tahu nggak V60? Kopi V60 atau sering nongkrong mungkin ya di coffee Tahu, shop? Oh tahu. tapi Oke. cara buatnya enggak tahu. Pas masuk LPK jadinya tahu kita. Oke, sekarang udah bisa buat sendiri berarti? Udah bisa. Rasanya sama nggak sama yang biasa dibeli gitu? Oh, mungkin lebih enak buatan saya Oke, gitu. keren. Lebih enak buatan sendiri ya. Iya. Berarti sekarang nggak perlu ngeluarin uang banyak, bisa minum kopi V60 yang lebih enak. Iya. Luar biasa. Nah, selama seminggu pelatihan nih, Azmi, apa aja tantangan yang kamu hadepin nih, yang kamu rasain? Pertama tuh butuh kesabaran yang sangat luar biasa. Terus harus konsisten. Susah kan kalau kita konsisten, yang biasanya mager tidur. Oke. Disuruh bangun pagi, latihan buat kopi, ngegambarnya itu susah, itu butuh konsentrasi yang sangat luar biasa. Oke, jadi yang paling sulit itu konsisten ya? Ya, paling sulit. Konsisten. Mungkin pas latihan pertama bagus, tapi pas latihan kedua beda lagi Iya, gitu ya? Pas di Oke. luar lancar, pas masuk ruangan langsung demam panggung. Oke. Selain V60 nih ada nggak yang sudah dipelajari lagi selama seminggu? Yang sekarang single shot sih. Single shot. Iya, single shot. Yang buat latte art itu doang. Masih tahap belajar menggambar doang sih. Oke. Kalau dari pengalaman yang tadi nih, yang lebih sulit apa? Yang buat V60 atau yang sekarang nih? Lebih sulit sih P60, soalnya harus takaran biji kopinya terus sesuai sama resep. Karena nanti kalau beda rasanya, kadang asam, pahit gitu. Oke. Nah, karena Azmi ini adalah Akamsi ya, aka anak kampung sini. Nah, jadi nih Azmi, sebelum LPK ini berdiri sama setelah LPK atau lembaga pelatihan ini berdiri, apa yang Azmi rasakan nih? Ada nggak perbedaannya gitu? Berbeda sih. Sebagai warga sini gitu ya, warga lokal, warlock. Perbedaannya tuh sebelum adanya LPK nih kan teman-teman banyak pengangguran. Jadi bingung mereka kan mau kerja apa. Nyari kerja di sini kan susah. Betul ya. Terus yang kedua pas LPK-nya sudah ada, pengangguran di wilayah Selbung nih mulai berkurang lah. Udah ada yang masuk kerja ke luar negeri gitu. Luar biasa berarti ya. Luar biasa dampak positifnya ini. Dampak positifnya luar biasa sekali ya, Luar biasa. terutama untuk pemuda-pemuda di daerah sekitar sini ya, termasuk Azmi sendiri. Sangat terbantu jadinya. Sangat terbantu. Nah, oke, kalau untuk Azmi sendiri nih, setelah ikut pelatihan nanti, apa harapannya gitu? Harapan ke depan ya jadi lebih baik, terus bisa dapat kerja ke luar negeri lah yang lebih utama. Biar bisa bantu keluarga dari segi ekonomi. Kenapa lebih memilih ke luar negeri gitu? Ya karena jujur-jujuran ya Bu. Oke, ya, silakan. Karena gajinya kan lebih gede di sana. Kalau di sini nggak ada, mentok-mentok gaji 2 juta, 1 juta kalau di sini. Kalau di luar negeri kan dapat lah lebih lagi. Lebih dari itu ya? Ya. Oke. Nah, ini tadi kita sempat singgung masalah kuliah ya Azmi ya. Saya penasaran nih, apakah setelah ini Azmi akan lanjut kuliah apa gimana? Kayaknya enggak sih stop dah kuliah. Kayaknya enggak, kenapa? Soalnya lebih menjanjikan di LPK ini Oh gitu, soalnya. ya Allah. Lebih menjanjikan apanya dulu nih? Kedepannya untuk Masa kerja. depannya gitu ya? Lebih Oke. terjanjikan. Oke. Berarti di sini Azmi lebih memilih untuk fokus pada pelatihan gitu ya, biar kedepannya nanti bisa bekerja di luar negeri. Kalau dalam negeri gimana? Enggak. Enggak dulu. Enggak dulu. Iya. Kenapa? Itu dah kurang dihargai sini SDM-nya. Oh gitu. Ada pengalaman ya? Ya, itulah. Sebelumnya pernah bekerja, Azmi? Pernah sih, tapi ya cuma berapa bulan. Oke, berarti pernah punya pengalaman bekerja. Ya. Oke. Baik. Kalau nih selama di LPK Tunah Kanak, apa pelajaran yang paling penting nih selain belajar kopi yang Azmi dapetin? Pelajaran paling penting Selain belajar ilmu kopi gitu ya, ilmu apa gitu? ilmu apa ya jadinya? Apakah ilmu mungkin dari teman-teman, Oh, iya. dari trainernya mungkin gitu? Dapat
pengalaman baru ya jadinya. Pengalaman Terus baru. ilmunya juga ada yang baru dari teman-teman, kan ada yang udah punya pengalaman pribadi, pengalaman masing-masing. Oke. Bisa kita sharing bagi pengalaman. Terus kita dapat ilmunya dia dapat ilmunya kita gitu. Tukar ilmu dah. Tukar tambah lah ya. Tukar tambah. Oke, kalau boleh tahu nih tanggapan orang tua atau keluarganya Azmi itu gimana? Wih, sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Ya, karena tadi kan katanya mau berhenti kuliah ya teman-teman gitu. Yang dimana kita tahu biaya kuliah di sini tuh nggak murah. Iya betul. Apalagi kemarin sampai semester berapa? Semester 5 deh. Semester 5 ya. Nah, apalagi kayak gitu. Nah, gimana tanggapan dari keluarganya Azmi sendiri? Kata orang tua sih, kenapa nggak dari dulu aja ke LPK? Oh gitu. Kenapa nggak dari dulu aja Ya. gitu ya? Saya kasih tahu sih, belum ada apa namanya? Belum ada niat. Iya, niat belum ada. Niat emang yang paling penting ya. Oh, berarti dari keluarga sendiri juga sangat mendukung dari dulu sebenarnya ya. Iya. Cuman Azmi aja nih yang baru tergerak hatinya kayak Masih gitu. FOMO dulu anak Masih kuliah FOMO. kan. Betul. Masih FOMO nongkrong kayak gitu ya, kehidupan Kelihatan kuliah. asik, ternyata wah enggak seasik itu. Ternyata cari uang lebih asik. Oke, ternyata cari uang lebih asik. Iya. Oke, luar biasa Azmi. Oke, mungkin bisa diminum dulu nih Azmi. Oh iya. Biar kita lebih santai lagi ngobrolnya. Oke, silakan ya. Wih. Enak. Kopi dari Tunah Kanak emang terbaik. Oke, ini nggak kerasa ya kita ngobrolnya cukup panjang juga ya Azmi ya. Ternyata Azmi ini anaknya asik guys. Gitu. Terima kasih. Iya. Nah, sebelum kita tutup nih Azmi, apa harapannya Azmi untuk teman-teman yang sedang latihan atau yang mau ikut pelatihan di tempat kita? Iya, untuk yang sedang latihan saya harap lebih semangat ya latihannya, lebih konsisten dalam menggambar, dalam mencampur kopi. Dan yang belum atau yang mau masuk ke LPK ini, saya sarankan lebih cepat lah masuknya. Oke, lebih cepat ya. Soalnya seru guys, tutor-tutornya asik-asik semua. Oke. Cepat paham kok kita. Ya, Oke. segitu dah. Segitu, oke. Nah, kalau ucapan untuk trainer nih atau tutornya apa? Ya, saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Pak Opik yang Oke. sudah membimbing kita dalam mengajar latte art dan mencampur kopi cukup baik, dan dia itu sangat tenang. Oke. Terus Sabar cara gitu ya. mengajarnya juga bagus, cara mengajarnya dia keren, ramah. Jadi cepat paham gitu. Ya, cepat paham gitu cara pengajarannya, penyampaian. Kalau pesan-pesan untuk teman-teman pemuda nih, Oh, yang ada di sini terutama ya, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan? untuk pemuda, Terutama yang ada di daerah sini nih. oh di daerah, ya lebih jangan menyepelekan orang yang di LPK. Kenapa itu? Ya, soalnya kan ada nanti kesenjangan kan, kesenjangan. ada yang kuliah, ada yang di LPK. Yang lebih diperhatiin tuh anak-anak kuliah. Padahal kita semua itu sama-sama belajar kan. Malah lebih enak belajar di LPK, walaupun singkat tapi pelajarannya itu sangat cepat masuk ke kepala dan nggak kayak kuliah habis-habisin uang. Oke, tapi mindset orang beda-beda juga Azmi Iya ya. sih. Oke, itu semuanya tergantung Ya, mindset. mindset orang juga. Nah, sebelum kita tutup nih, apa 3 kata yang menggambarkan tentang LPK Tunah Kanak untuk Azmi? Sangat 3 kata kan? 3 kata. Sangat luar biasa. Oke. 3 kata, sangat Luar luar biasa. biasa. Oh iya benar. Benar juga ya, nggak Iya. salah 3 kata. Oke. Baik teman-teman, mungkin segitu dulu ya bincang-bincang kita hari ini bersama salah satu siswa di LPK Tunah Kanak. Oke, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di Ngupi, ngobrol penuh inspirasi bareng Tunah Kanak. Jangan lupa follow semua platform sosial media kita di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga di YouTube. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.